Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Purnamasari. So, pada video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, karena di sini biasanya aku cerita tentang kontrakan aku, tapi kali ini aku mau cerita tentang awal kehamilanku sebelum telat head. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya teman-teman. Jadi aku pengen sharing ke teman-teman yang di sini mungkin masih dalam penantian ya, karena aku juga penantian 9 bulan. Jadi setelah nikah nggak langsung isi. Oke. Jadi kalau kita habis nikah ya, namanya pasangan suami istri pasti pengen langsung dapat momongan, kecuali yang nunda ya, pengen dapat momongan. Tapi yang namanya momongan itu kan rezeki, nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa dipercepat, atau nggak bisa lah kita tuh bikin sendiri gitu. Maksudnya kita nggak bisa yang kayak kalau kita mau bikin roti kita bisa bikin gitu. Kalau anak itu kan meskipun kita bikin tapi kan semua itu rezeki datangnya dari Allah. Semua yang cepet atau lambat itu semua udah kehendak Allah kan. Kita sebagai manusia cuma bisa berikhtiar, cuma bisa berdoa, berusaha gitu kan. Nah sama kayak aku juga kenapa aku bisa dapetin, alhamdulillah gitu ya, memang udah waktunya, rezekinya di situ. Akhirnya aku bisa hamil gitu. Nah, itu aku nanti akan cerita juga tips promilnya buat teman-teman mungkin kan yang masih dalam penantian. Kehamilanku ini sebenarnya nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Kenapa? Karena kita nggak menyadari kalau kita lagi hamil. Justru itu ya. Karena selama 9 bulan atau 8 bulan itu aku kayak bener-bener tiap bulan tes pack, tapi masih negatif kan. Terus pas udah ngerasa kayak ya udahlah, kalau emang udah waktunya hamil ya pasti hamil. Nah di saat itu malah aku nggak ngeh kalau aku hamil gitu. Aku nggak menantikan tanda-tanda kehamilan yang ada di Google gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau aku hamil. Nah aku ceritain ya, ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya teman-teman ya. Jadi waktu itu di bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus di pertengahan itu aku ngalamin yang namanya mual, tapi aku nggak kepikiran aku hamil, karena aku pikir karena aku punya mah ya, jadi mungkin karena mah aku kambuh gitu kan. Mual banget seharian itu, pokoknya mual banget. Kalau nggak salah sih pertengahan Agustus ya, mual banget. Terus seharian dari pagi sampai sore tuh mual banget. Terus karena aku nggak kepikiran hamil, aku dikerok sama teman aku kan, sampai teman aku nanya tuh, kamu hamil kali. Terus aku bilang ya aminin aja sih, semoga. Tapi di situ aku nggak terlalu berharap kalau aku hamil kan. Udah dikerok ternyata merah, berarti masuk angin doang, kataku gitu. Tapi badanku itu rasanya nggak enak banget hari itu, kayak orang masuk angin, kayak kalau kerja dikit tuh langsung keringetan banyak. Nah sampai pulang ke rumah hari itu juga, karena aku ngerasa masih nggak enak badan, jadi aku masih ada test pack seperti teman-teman yang lain ya, pasti nyetok test pack banyak. Aku juga test pack karena aku mau minum obat, takutnya kata teman aku takutnya hamil, jadi aku test pack, ternyata masih negatif 1. Nah aku nggak tahu itu mungkin kecepatan kali ya test packnya, jadi masih negatif 1. Udah tuh akhirnya aku minum tuh, aku inget banget jam 7 malam aku minum tolak angin ditunggu 2 jam gak sembuh-sembuh. Terus jam 9-an gitu ya, aku masih inget aja, karena gak sembuh-sembuh aku minum Sangobion, karena takutnya aku kurang darah kan, karena kelayangan banget rasanya, gak enak banget, kayak gak pusing tapi kelayangan. Minum Sangobion gak sembuh-sembuh kan, sampai jam 11-an gitu, karena aku gak bisa tidur, aku minum obat vertigo, karena aku vertigo juga. Vertigo besoknya masih tetap kayak gitu, masih badanku masih nggak enak banget, rasanya kayak orang masuk angin gitu. Pokoknya kalau gerak dikit itu langsung keringetan, kelayangan, pengennya tuh rebahan, duduk gitu kan. Terus aku hubungi tukang pijit langganan aku, minta dikerok sama dia, karena dia kan bisa gitu kan, kemudian ngeluarin kayak gitu kalau tukang pijit, biar sekalian diurut, karena badanku rasanya tuh nggak enak banget. Nah tapi nggak tahu kenapa biasanya tuh aku memang langsung kesana gitu kan malamnya. Nah ini tuh enggak, kayak enggak deh, ntar aja deh gitu kan, ini kayaknya nggak sakit, kayaknya aku nggak akan sakit, ini mungkin mau head aja, aku pikirnya gitu, karena biasanya kan 10 hari menjelang tanggal head itu badanku rasanya nggak enak kan. Nah nggak tahu kenapa tuh aku nggak pijit gitu kan, padahal kan katanya pijit bahaya kan, terus aku nggak pijit.
Besoknya udah mendingan nih, udah mendingan. Sampai mau akhir Agustus, aku ke Giant sama suamiku belanja kan. Belanja ke Giant. Biasanya tuh nggak pernah, kalau kitanya lagi nggak sakit ya, biasanya tuh nggak pernah yang kelayakan gitu, nggak pernah. Nah pas itu muter-muter sama suamiku, kok aku bilang ke dia, kok rasanya aku kayak mau pingsan ya, aku bilang gitu kan. Rasanya kayak mau pingsan, terus keringetan semua, keringet dingin, dan rasanya tuh gak enak banget, kelayangan banget. Biasanya aku banyak milih barang gitu ya, yang maksudnya sesuai dengan kebutuhan, tapi saat itu enggak, aku pengen cepet-cepet pulang, pengen rebahan. Udah, ke Giant pulang, besoknya karena aku penasaran, aku tes pack, itu mau tanggal 1 kayaknya, tanggal 29-an, aku tes pack di tanggal 29. Karena aku takut salah minum obat, maksudnya aku takut memberikan tindakan, tapi aku nggak yang berharap banget aku hamil, karena kayak udah biasa banget ya setiap tes pack negatif terus. Nah akhirnya aku tes pack, mungkin aku terlalu cepet ngebaca sih hasilnya, jadi aku tuh suka taruh hasil tes pack aku tuh di ember. Nah aku kumpulin di situ tes packnya banyak banget, terus karena kecepatan mungkin ya udahlah aku taruh aja masih negatif ini gitu kan, ya udah aku jalanin aktivitas kayak biasa. Terus biasanya itu kan kita kalau mau head itu 2 minggu atau seminggu sebelumnya tuh ngerasain yang namanya payudara sakit kan, kencang, perut sakit, kram. Nah ini aku nggak ngerasain sama sekali. Terus aku cuma ngerasa, aku bilang ke suamiku, kok PD aku tambah gede ya, tapi aku belum ngerasain sakit. Terus kok aku jadi sering kencing gitu, tapi aku nggak kepikiran, nggak terlalu berharap banget aku hamil, bener-bener enggak gitu. Kayak ya udah gitu, kayak ini mungkin mau head aja, mungkin mau terlambat head aja, tapi bukan karena hamil. Aku bilang ke suamiku kayak gitu kan, kok perut aku kayak yang bawah kayak ada ngeganjel ya gitu kan, tapi aku nggak kepikiran hamil. Nah udah gitu kan. Terus tanggal 30 aku inget banget, karena aku penasaran, aku ambil lagi tes pack yang ada di ember. Aku ambil tes pack yang ada di ember, ada garis samarnya, tapi dia udah kena air. Jadi aku mikir, oh mungkin ini kena air kali ya, jadinya rusak, aku gak hamil gitu kan. Nah terus aku bilang ke suamiku kayak gitu kan, dia juga jadinya penasaran. Nah penasaran, habis itu kita beli test pack lagi, test pack di tanggal 30. Nah di test pack di tanggal 30 itu ada garisnya tipis banget, pokoknya tuh tipis banget. Aku bilang ke teman aku, kata teman aku, jangan terlalu berharap dulu karena ini masih tipis, kamu harus perlakukan diri kamu seperti orang hamil, bed rest, maksudnya jangan terlalu banyak ngelakuin aktivitas berat gitulah. Pokoknya kalau kamu udah tahu badan kamu capek, ya udah kamu langsung istirahat. Ya udah aku turutin aja kata teman-teman aku yang udah berpengalaman kan ya guys. Tanggal 31 aku tes pack lagi, ternyata ada garisnya, cuma lebih tegas tapi masih samar dari hari sebelumnya kan. Tanggal 1 kok udah mulai agak tegas gitu kan. Tanggal 2, tanggal 3 setiap hari aku tes pack pagi hari sih, itu kok tambah tegas kan. Nah akhirnya di tanggal 1 itu aku nggak head nih. Nah di tanggal 1 itu aku baru ngerasain yang namanya, di tanggal 30, 31 itu PD ku sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh kayak mau head, tapi lebih sakit dari mau head. Kayak ya gitulah, pokoknya lebih sakit dari mau head. Oh ya, sebelum aku mau head itu di pertengahan itu aku ngerasain sakit perut, tapi sakit perutnya tuh cuma kayak senit gitu. Gimana ya, maksudnya kalau mau head itu kan berkelanjutan ya sampai sore gitu kan. Sakit, berhenti, terus sakit lagi, terus berhenti lagi. Nah pas itu aku enggak, jadi sakit itu cuma kalau nggak salah pagi hari senit gitu. Terus habis itu sampai sore aku tungguin nggak ada sakit lagi. Itu sebelum masuk ke bulan Agustus sih. Dan karena aku penasaran banget, nggak sabar ya, namanya ibu hamil pertama, aku USG dong di hari telat mens yang ke berapa? Di tanggal 4 pokoknya, aku inget di tanggal 4 aku ke dokter SPOG di rumah sakit. Padahal kan bulan Agustus itu kan aku tanggal 5 headnya, itu belum tanggal 5 kan, jadi belum sebulan. Pas datang ke sana, roeng ternyata masih penebalan dinding rahim, masih kosong rahimnya, nggak ada apa-apanya. Dari situ aku down, aku belum ada gitu kan ya, pengetahuan karena belum baca-baca kan. Ternyata memang kalau masih 1 bulan itu
ya namanya kehamilan kan beda-beda orang, ada yang udah ada kantongnya tapi masih ada yang penebalan rahim kayak gitu kan. Setiap manusia tuh beda-beda, setiap cewek itu beda-beda. Pas kesana alhamdulillahnya dapet dokter yang bener-bener nenangin kalau kamu positif hamil, tapi karena terlalu dini jadinya belum kelihatan di USG, karena ini kan USG yang biasa itu loh, bukan yang transvaginal. Kamu positif hamil gitu. Dia bener-bener nenangin gitu kan, takut akunya sedih kan. Terus dia juga nyaranin aku untuk minum vitamin ya, makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayur gitu-gitulah pokoknya. Kalau ke dokter itu nggak ada pantangan makan ini makan itu sih ya. Nah udah ya, aku nangis itu pulang ke rumah karena ngerasa down banget, karena memang test packnya juga kan tegesnya tuh masih teges yang belum teges gitu loh, belum yang merah banget. Harusnya kan ditunggu sampai 2 minggu ya, tapi karena aku udah gak sabaran kan, karena excited banget, gak kepikiran hamil di bulan itu tapi tiba-tiba hamil. Jadi harusnya aku head itu tanggal 1, kalau di kalender kan maju ya, karena memang biasanya aku headnya maju. Jadi kalau dihitung dari HPHT itu aku tanggal 5 gitu, jadi tanggal 5 itu udah dihitung. Maksudnya kalau tanggal 5 Agustus sampai tanggal 5 September itu udah dihitung. Pokoknya kalau kalian pakai aplikasi gitu udah ketahuan kan. Nah jadi itulah cerita awal kehamilanku yang aku gak nyangka kalau aku hamil ternyata. Ya pokoknya itu tuh kayak apa ya, kayak kadang yang kita nanti itu, yang kita tunggu-tunggu itu tuh gak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi kalau kita legowo, kita gak mikirin, malah tiba-tiba ada. Kayak misalnya arisan aja deh, arisan ya, kita pengen banget nih dapat arisan tapi ternyata nggak dapet, tau nggak? Aku dulu pengalaman kayak gitu. Aduh kenapa jadi cerita arisan ya, tapi pas kita nggak ngarepin si arisan itu kita dapet, ternyata kita dapat arisannya loh guys. Nggak tahu sih itu kebetulan apa enggak ya, tapi yang aku lakuin saat aku ikhtiar hamil itu dari bulan Juni. Dari bulan Juni aku banyak pokoknya doa, pasrah sama Allah. Terus aku juga banyakin tahajud. Nggak tahu kenapa rasanya tahajud bangun malam itu jadi terasa gampang ya kalau kita punya permintaan, ya Allah si pendosa ini, kalau kita pengen sesuatu terus bangun malam tuh nggak tahu kenapa rasanya enteng banget. Dari situ aku tuh bener-bener nangis, pasrah. Aku akan bersabar menunggu sampai Allah tuh bener-bener kasih di waktu yang tepat. Memang mungkin sekarang itu belum, maksudnya kemarin-kemarin itu belum waktu yang tepat gitu kan. Karena semua yang Allah kasih ke kita itu pasti akan datang di waktu yang tepat. Enggak Allah yang tahu semuanya tentang kita, ya kan? Jadi buat teman-teman tetap sabar, tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap berdoa, nggak pantang menyerah. Terus juga aku, jadi pas bulan Agustus itu aku bikin list keinginan di handphone aku, terus aku sholawatin, dijadiin wallpaper. Yang pertama itu hamil di bulan September itu, padahal udah mendekati banget kan, tapi itu pas awal-awal Agustus aku bikinnya. Terus aku posting si anaknya Rachel V-nya biru sama Java, aku posting itu. Yang kedua, bisa capai 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber di bulan Desember akhir tahun ini. Terus yang ketiga, karena suamiku pengen motor PCX ya, yang kayak NMAX gitu, aku tulis itu juga. Terus yang terakhir, aku tulis tahun depan aku bisa kurban. Itu aku sholawatin ya. Aku sholawatin sampai aku beli yang digital, penghitung digital gitu. Aku ituin, bener-bener aku lakuin yang tadinya males banget. Terus rasanya kayak kita punya keinginan, jadinya kita punya kemauan yang kuat buat ngelakuin itu. Itu aku setiap hari kayak gitulah, pokoknya hampir 2 bulanan gitu. Sama aku juga ngelakuin, aku nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, cuma aku ngeliat dari postingannya si Wirda Mansur dengan sholawat, terus baca Riyadhah yang Al-Waqiah sama Yasin selama 40 hari, itu juga aku baca. Ya mungkin kan kita mau minta sama Allah, jadi kan kita berbanyak amal ibadah kita kan, aku mikirnya di situ, tetap mintanya sama Allah. Cuma kita baca-baca semua suratan bagus ya, tapi katanya kan yang bagus, yang paling bagusnya tuh Yasin gitu kan. Karena apa ya, kalau Yasin itu utamanya aku lupa, sama yang Al-Waqiah gitu. Jadi aku baca itu selama belum 40 hari sih waktu itu, masih di hari ke-31 kalau nggak salah. Aku dapet test pack garis 2. Nah nanti akan aku ceritain lengkapnya di video aku berikutnya ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau tahu promil apa yang aku jalanin, teman-teman langsung aja
tungguin video aku berikutnya karena insya Allah ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Kali ini aja kali ya aku sharingnya. Ini aku pengen cerita aja sih karena udah lama banget nggak ngevideo juga kan. Aku pengen sharing itu aja. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh banget langsung tanya-tanya di bawah aja. Langsung komen di bawah, insya Allah aku akan balesin. Aku akan sharing ke teman-teman lah gimana caranya ya. Oke, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.